Shalom, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari, dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong kita, asalkan kita benar-benar mau percaya kepadanya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya padamu, ya Yesus Tuhanku, ya Rajaku, junjungan hidupku. Sungguh ku percaya padamu, rancanganmu selalu terbaik dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Rancanganmu indah, haleluya. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami, bagi yang percaya padamu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, syukur, 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 syukur. Berbicara buat kami Tuhan, kami mau belajar tentang karakter Yesus Kristus yang rendah hati, yang lemah lembut. Dan bentuklah kami, bentuklah karakter kami, bentuklah hidup kami, sehingga kami semakin menyerupai Kristus. Di dalam nama Yesus,
Kami siap mendengar firman-Mu, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, shalom. Malam ini saya akan sharing tentang karakter Kristus. Jadi mulai malam ini kita akan bicara tentang karakter Kristus. Kristus itu artinya diurapi. Artinya kita kalau mau diurapi oleh Tuhan, maka karakter kita mirip. Akhirnya sama dengan Kristus yang diurapi. Karakter Yesus yang luar biasa. Nah, kita malam ini akan belajar tentang lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hai kekasih Tuhan yang hari-hari ini Anda betul-betul capek, letih, lesu, loyo, sedang berbeban berat. Tuhan menawarkan kepada saudara, Tuhan memberikan kesempatan buat saudara untuk datang kepada Dia. Bayangkan Tuhan sendiri yang menawarkan, mari datang kepadaku. Hai kekasih Tuhan yang letih, lesu, loyo, lemah, letoy, berbeban berat, segala pergumulanmu bawa kepada Tuhan, dan Tuhan mau memberikan kelegaan, mau memberikan ketenangan, mau memberikan rest. Yang Tuhan mau kerjakan hatimu dulu. Your heart before your hands. Dan dari hatinya Tuhan, from the heart of God, akan mengalir hand of God, akan mengalir tangannya Tuhan. Jadi sentuh hatinya Tuhan, dan Tuhan juga mau sentuh hatinya saudara, dan tangan Tuhan akan turun buat saudara. Nah, lihat baik-baik ayat 28, dikatakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara perlu mengambil pilihan dan keputusan datang kepada Tuhan dulu. Dan Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, ketenangan, rest, istirahat. Jadi jangan terlalu capek ngoyo. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini dikatakan rest lagi, ketenangan. Jangan khawatir akan hidupmu. Hari esok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tenang, rest, jangan khawatir. Dan dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengikut Yesus itu di sini dikatakan enak, bebanku pun ringan. Yoke itu kuk, ya. Kuk ditaruh di lehernya lembu. Biasanya lembu itu ada dua, jadi sepasang. Satu mentornya, satu mentinya. Satu yang lebih senior, satunya lebih junior. Nah, yang junior ini memang kuat secara tenaga, tetapi yang senior lebih matang. Dan yang junior ini diajarkan ketika lembu ini membawa kuk, yang muda belajar dari yang tua, belajar dari yang senior. Dan bagaimana dua lembu bisa berjalan seiring bersama-sama? Harus ada penundukan diri. Dan kekasih Tuhan, mari kita menundukkan hati kita. Ikutlah Tuhan. Tuhan yang mau mendampingi kita, yang bersama dengan kita. Dan lewat proses, lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan saudara, saudara sedang dibentuk untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mengutuki masalahmu, tapi syukuri bahwa lewat masalahmu, saudara menemukan Tuhan, menemukan jalan keluar. Nah, kita lihat
Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus mengenai karakter Kristus, lemah lembut dan rendah hati? Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Yesus? Kita akan belajar karakter Kristus. Ada dua hal di sini yang malam ini saya bagikan. Lemah lembut, dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan lemah lembut itu praus. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan lemah lembut itu juga sopan, gentleness, meekness. Dan yang namanya lemah lembut itu kekuasaan dan wewenang yang dipakai dengan benar. Punya kekuatan, punya otoritas, punya kuasa, tetapi tidak sewenang-wenang, melainkan dipakai di saat yang tepat, di saat yang benar. Dan kekuasaan yang terkendali, lemah lembut itu kekuasaan yang terkendali. Bayangkan, orang punya kuasa bisa sewenang-wenang sebetulnya, tetapi bagaimana memiliki kekuasaan yang terkendali, itulah lemah lembut. Dan inilah yang dimiliki Yesus, yang Yesus mau kita pun memilikinya. Dan yang namanya lemah lembut itu tidak pamer kekuasaan atau menonjolkan diri. Sudah punya otoritas, sudah punya kuasa, sudah punya wewenang, tetapi tidak perlu menonjolkan diri. Dan yang namanya lemah lembut mudah dibentuk. Mari, hati kita ini yang keras, kalau mau dibentuk akan dihancurkan menjadi hatinya Yesus. Dan hatinya Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Lewat kasih akan mengalir belas kasihan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Jadi kalau saudara punya kuasa, otoritas, wibawa, kewenangan, tetapi tidak menonjolkan diri, tidak sewenang-wenang, tidak menggunakan kekuasaan secara ngawur, bisa mengendalikan diri, maka saudara adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kekuasaan bukan kelemahan, tetapi kekuasaan bisa menjadi kelemahan kalau kita sewenang-wenang, melainkan kalau kelemah lembutan menjadi kuasa yang dahsyat luar biasa. Itu yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, rendah hati. Sama-sama dari Matius 11 ayat 29. Rendah hati, tapeinos. Tapeinos dalam bahasa Yunaninya dikatakan humble, lowly, sederhana, rendah hati. Yang namanya sederhana itu bukan seadanya. Sederhana itu apa adanya, tapi bukan seadanya. Ya, seadanya itu ya apa semaunya sendiri. Tapi apa adanya, betul-betul menampilkan diri apa adanya. Banyak orang yang diberkati Tuhan luar biasa, tampilannya sederhana. Menurut dia, menurut banyak orang pun sederhana. Karena apa? Dia menampilkan diri apa adanya. Nggak perlu glamor, nggak perlu mewah. Orang bisa melihat kemewahan di balik kesederhanaan. Dan lihat, orang yang rendah hati itu tidak sombong. Dia akan bicara tentang hidupnya, tidak melebih-lebihkan. Saudara kan bisa melihat orang yang terpandang, yang kaya, yang punya jabatan, tapi rendah hati, dengan orang yang tidak punya kuasa, tidak punya wewenang, tetapi malah membual, omongannya besar. Saudara kan bisa menemukan orang-orang seperti itu. Bergaulah dengan orang yang rendah hati. Dan kita punya sosok teladan yang luar biasa, Yesus Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan sendiri berkata, mari belajar kepadaku. Dan orang yang rendah hati mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dan yang namanya rendah hati juga tidak memaksakan kehendak. Ingat, manusia punya kehendak bebas, tetapi Tuhan itu begitu luar biasa, memberikan kehendak bebas kepada manusia. Mau dipakai apa terserah manusia. Saran saya, serahkanlah kehendak bebasmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur, karena Tuhan tahu yang the best buat saudara. Dan mari kita belajar. Rendah hati itu hidup apa adanya, bukan seadanya, tanpa perlu menyombongkan diri. Ya, orang kaya yang rendah hati dia akan berkata, rumah saya ini titipan Tuhan, semua karena anugerah. Saya bisa diberi kesempatan untuk mengelola rumah ini.
Kalau ada mobil, itu hanya kendaraan saja. Semuanya milik Tuhan. Tapi kalau orang yang sombong, dia akan membual. Aku kerja keras, banting tulang, ini semua hasil karyaku sendiri. Enggak, semua karena Tuhan. Semua dari Tuhan, untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberi, Tuhan juga akan memperlengkapi buat kita. Maukah saudara memiliki karakter Kristus? Rendah hati dan lemah lembut? Kalau mau, ayo kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama para kekasih Tuhan. Bila mana hari ini, malam ini, kami semua sudah diberkati Tuhan luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kepercayaan Tuhan kepada kami. Bentuk kami supaya kami semakin rendah hati. Supaya kami semakin lemah lembut. Sehingga rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami terjadi satu demi satu. Pakai hidup kami semua ya Tuhan, untuk menjalankan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Tolong kami, untuk kami dapat belajar mengerti rencana-rencana-Mu yang ajaib itu. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang letih, lesu, berbeban berat, yang sedang sakit, yang sedang loyo, yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan masalah studi, serta masalah-masalah yang lain. Kami berdoa, Tuhan turun campur dalam hidup mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan berikan solusi buat mereka di dalam nama Yesus. Jalan keluar yang terbaik Tuhan nyatakan. Kami bersama dari rumah ini berdoa ya Tuhan, dari tempat ini bersama dengan keluarga kami berdoa buat para kekasih Tuhan. Biarlah mereka kuat kembali, bangun kembali, bangkit kembali, berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan kembali. Dan kami berdoa yang sedang berputus asa, Tuhan jamah hatinya, dipulihkan hidupnya. Yang sedang mengalami kebencian, kepahitan, kekecewaan, dipulihkan hatinya dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka, tolong jamah hati mereka Tuhan, dan lawat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini para kekasih Tuhan yang giat di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya sehari-hari kepada customernya, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima, dan hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan rendah hati buat mereka di dalam melayani para customer mereka. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa bangsa negeri Indonesia di tengah-tengah kondisi COVID-19, di mana jumlahnya semakin bertambah banyak. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah banyak orang yang mengalami kesembuhan dan pemulihan, dan biarlah pemeriksaan rapid test, PCR, semuanya semakin menyebar. Dan kami berdoa untuk setiap vaksin yang sedang diujikan dapat berhasil, sehingga vaksin itu segera dapat dibagikan kepada masyarakat di Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Kami berdoa negeri ini mengalami pemulihan dan pembalikan keadaan. Dan kami percaya malam ini ketika kami beristirahat, dijauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, termasuk penipuan, perampokan, pencurian, tindakan anarki, kebakaran, dan kecelakaan. Tetapi datanglah segala berkat dari Tuhan. Malam ini kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Tuhan membentuk hati dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Kita ikuti acara besok tentang karakter Kristus yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.